Cik satu. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mula sampai sekarang. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang
adalah hukum Tuhan, yaitu yang diambil dari hukum Tuhan yang keempat, beserta maksudnya. Demikian bunyinya, ingat dan sucikanlah hari yang kudus, yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat.
Ampunilah segala kesalahan kami dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Allah, bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya saat lamanya aku meninggalkan Kau, tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Marilah kita bersama-sama kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita membaca secara responsoria. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ia lari karena ia orang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya itu.
sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa. Saya datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta pada minggu ini. Warta gereja pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Nama minggu, Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu ini, Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Satu sermon Parhalado. Pada hari Selasa 21 Juli 2026, sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB.
14 tempat sermon WEK. Hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 19.00 WIB. WEK 1 di rumah keluarga R. Sirait, Inang Baru Rumah Pea Nahinan, alamat Cibeber. WEK 2 di rumah keluarga OKH Sinaga, Inang Baru Sitepu, alamat Gedung IL Nomensen. WEK 4 di rumah keluarga RC Hombing, Inang CST, JN Borusi Hite, alamat Jalan Raya Cibabat, Gang Karya 8, RT 0601 nomor 128. WEK 7 di rumah keluarga Nyonya M. Silaban, M. Boru Pasaribu, alamat Kompleks Cilamai Permai, Jalan Artileri Ujung nomor 52, RT 0519. WEK 8 di rumah keluarga D. Manurung, Inang Boru Manihuruk, alamat Kompleks Nusa Persada Blok K nomor 8. WEK 10 di rumah keluarga Inang Nyonya Huta Barat Dorusi Hite, alamat Puri Cipageran. WEK 12 di rumah keluarga M. Silitonga, Inang Boru Panggabean, alamat Komplek Taman Bunga Blok A nomor 27B, RT 05 RW 23. Hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 19.00 WIB. WEK 3 di rumah keluarga Inang Nyonya S. Nenggolan Situa L. Boru Sinaga, alamat Jalan Sisingamangaraja nomor 24, RT 04 RW 04. WEK 5 di rumah keluarga P. Tambunan, Inang Boru Tapu Bolon, alamat Jalan Kiai Haji Usman Domiri nomor 38 Cisangkan. WEK 9 di rumah keluarga Inang Nyonya Siahan Boru Tapu Bolon, alamat Jalan Perum Taman Firdaus Blok E nomor 96 Paku Haji. Dua, pelayanan. 1.1 Sinode Distrik Amandemen. Gereja kita menerima undangan Sinode Distrik yang akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 di Gereja HKBP Bandung. Ulangin. Sinode 1.1 Sinode Distrik Amandemen. Gereja kita menerima undangan Sinode Distrik yang akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 di Gereja HKBP Bandung. Materi Sinode Amandemen, aturan peraturan HKBP keempat, poin per poin, kompilasi usulan resort, dan Warnasari. 1.2 Rapat Distrik. Pada hari Selasa 21 Juli 2026 akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia pesta peletakan batu pertama dan pembangunan Rukan Distrik bertempat di Jalan Surapati nomor 68 Bandung pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan seluruh pendeta resort, MPS dan MPSD dan seluruh panitia pembangunan Rukan Distrik untuk mengikuti rapat tersebut. 2. Resort. 2.1 Rapat Paraladosa Resort. Pada hari Selasa 21 Juli 2026 akan dilaksanakan rapat Paraladosa Resort Jalan Lurah, Kota Baru Parayangan dan Pospel Cipatat setelah sermon Parhalado mulai pukul 18.00 WIB untuk membahas usulan draft Sinode Amandemen aturan peraturan keempat yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon kepada semua para halado, Jalan Lurah, Pos Parmingguan KBP, dan Pospel Cipatat untuk mengikuti rapat tersebut. 2.2 Pos Parmingguan
Kota Baru Parayangan. Perjamita pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 08.00 WIB, Pendeta Pitu Sinaga STH, Paragenda Situa JJE Panjaitan. 2.3 Pos Pelayanan Cipatat. Perjamita pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 11.00 WIB, Pendeta Pitu Sinaga STH, Paragenda Situa MTH Sirait. 3 Perhartaun 3.1 Sekretaris. Yang pertama, pendaftaran pelajar SIDI. Pembelajaran SIDI tahun ajaran 2026-2027 akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang akan mengikuti supaya mendaftarkan ke kantor gereja, membawa surat pengantar dari Situa WEK masing-masing dengan melampirkan fotokopi, akte baptis, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Pendaftaran ditutup hari Jumat 7 Agustus 2026. Ibadah pembukaan bersama orang tua pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB. Pembelajaran dimulai pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB. Kedua, pemutakhiran database jemaat. Sesuai dengan hasil rapat evaluasi dan surat edaran pimpinan pusat HKBP, maka akan dilaksanakan pemutakhiran database jemaat untuk mengetahui jumlah jemaat yang sebenarnya. Data ini juga akan digunakan sebagai acuan untuk target setoran huria dalam penyempurnaan sentralisasi keuangan yang akan diberlakukan tahun depan. Database jemaat diserahkan ke Situa WEK pada hari Selasa 21 Juli 2026 dan dikembalikan ke Sekretaris Huria paling lambat pada hari Selasa 4 Agustus 2026. 4 Koinonia 4.1 Seksi Lansia. Pada hari ini Minggu 19 Juli 2026 dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB, Lansia KBP Cimahi Jalan Lurah akan menyerahkan piagam penghargaan ke Huria sebagai juara 3 dalam lomba vokal grup Lansia Distrik di HKBP Semarang Barat setelah pembacaan warta. 6 Diakonia 6.1 Apresiasi anak berprestasi. Pada hari Minggu 16 Agustus 2026, gereja kita akan memberikan apresiasi bagi anak berprestasi tahun ajaran 2025-2026. Juara 1, 2, 3 tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Serta bagi mahasiswa dengan IPK minimal 3,5. Bagi yang berprestasi diharapkan membawa bukti-bukti atau surat pendukung prestasi dan diserahkan pada seksi pendidikan atau kantor gereja. 6.2 Iuran DSH. Pada hari ini Minggu 19 Juli 2026 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia bersama dengan persembahan kedua dan mengumpulkan iuran diakonia dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Delapan, rapat panitia pesta. A. Pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan rapat panitia pesta Saresot untuk seksi acara, seksi perlengkapan, seksi musik, seksi lelang, dan seksi konsumsi. B. Pada hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan rapat panitia pesta Saresot khusus untuk seksi dana. Dimohon untuk semua koordinator seksi dana dari setiap WEK supaya mengikuti rapat tersebut. C.
Hari ini panitia sosialisasi ke pos permingguan Kota Baru Parahyangan. Warta tambahan, berita duka. Pada hari ini Minggu 19 Juli 2026 pukul 00.45 WIB dini hari telah meninggal dunia Saudari Nurlida Febriani Boru Sihotang, putri dari Bapak E.A. Sihotang, Inang Situade Boru Tabarat. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Dustira. Pada pukul 13.00 WIB akan dilaksanakan ibadah di rumah duka. Dan pada pukul 19.00 WIB dilaksanakan acara melayat dari Huria. Demikian warta jemaat gereja pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Sungguh besar karunia
Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita salam sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang kita. Ibu, bapak, saudara, kita katakan selamat hari Minggu. Sehat Sude? Puji Tuhan sehat ya. Karena memang perjalanan waktu kita ini sangat cepat, Amang Inang. Terlebih kita sudah memasuki tanggal 19 Juli. Kalau kita hitung-hitung kembali, sudah 7 bulan kita jalani tahun 2026 ini. Berarti masih 5 bulan lagi kalau kita hitung. Bulan Agustus itu ada 31 hari, bulan September 30 hari, bulan Oktober 31 hari, bulan November 30 hari, bulan Desember 31 hari. Kalau kita hitung itu 153 hari. Sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 ini. Tidak terasa saudara-saudara, 365 hari ya. Betul adik-adik remaja apa 10? 365 hari perjalanan hidup kita 1 tahun ini. Akan kita akhiri 153 hari lagi, kurang lebih lah. Kalau ditambah dengan 2 minggu lagi bulan Juli ini. Ya kita katakan 160 hari lagi. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Masih banyak lagi yang harus kita tingkatkan. Dan masih banyak lagi yang harus kita evaluasi. Itulah perjalanan kita. Dan kita berharap tahun 2026 ini kita sampai Amang Inang, sampai di ujung. Sampai tanggal 31. Tidak tahu kita apa yang akan terjadi sama kita hari esok. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Berbagai peristiwa juga sudah kita alami mulai dari Januari sampai Juli, baik itu di keluarga kita, di pekerjaan, di usaha, pertemanan dan lain sebagainya. Itu sudah kita jalani. Bahkan terlebih kita harus saling mendoakan. Ibu bapak, saling mendoakan secara khusus. Tadi kalau sudah dibaca ada warta tambahan tadi dari Amang Sintua Hutagaul yang membacakan warta telah meninggal dunia, Nurlinda Boru Syihotang. Memang kemarin kami ke rumah sakit sama Amang Pendeta Pitu, di rumah sakit Immanuel di ruang NICU, ICU dan NICU. Begitu saya tanya bagaimana kondisi, dokter mengatakan ini hanya tenaga mesin Pak Pendeta. Bah, enggak tahu tuh mulu holan tenaga mesin karena pecah pembuluh darah di kepala, terjatuh di kamar mandi. Opung Boru, Opung Doli, hati-hati ya. Amang Inang tolong jaga orang tua kita, saya titip. Begitu juga diri kita juga ya. Hati-hati. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi marilah kita hati-hati. Itu saja. Begitu kami tanya, kami berdoa sama Amang Syihotang dan Inang Sintua Boru Tabarat. Padahal Inang itu yang lagi sakit-sakitan. Tumagom maawa mangin na inangi ama gutahe. Bargugo mainang. Gugu ni tangyang matapasa matutuhani. Dan tadi pagi ya Amang Sintua ya, tadi pagi dini hari masuk ke grup kami Perhalado dan tadi pagi juga Amang itu bertelepon sama saya, Amang
baru kami sudah dipanggil Tuhan. Ya itulah yang terbaik menurut Tuhan Amang Inang. Kalau dari sisi manusia sangat sakit kehilangan seorang boru, seorang putri. Itu bisa kita rasakan ya secara manusia kita, darah daging, bahkan todina itu mulu didok halak batak. Kita saling mendoakan Inang, Amang, terlebih khusus kita jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Dan begitu juga berbagai peristiwa kalau kita ketahui kecelakaan di Sibolangit ya Amang Inang. Kita ketahui ternyata ada keluarga pendeta, suami pendeta Marga Sitijak. Inang pendeta ini baru Huta Balian, adik kelas kami. Masih berumur 44 tahun Amang ini. Meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil. Kecelakaan beruntun yang di Sibolangit. Tentu kita juga merasakan itu Amang Inang. Dan kemarin juga Amang Preses Distrik 22 Riau kecelakaan bersama dengan sekdisnya di Jalan Kerinci. Laga kambing dohot truk. Ya itulah berbagai macam peristiwa. Kita tidak tahu Amang Inang bagaimana nanti dengan diri kita. Tetap hati-hati, waspada dan terus berpengharapan. Belum lagi kita disuguhkan dengan negara kita ya. Berita di media sosial, di televisi, surat kabar, di medsos juga. Waduh, itu tentu menjadi feedback untuk kita. Mari kita memperbaiki diri. Kita sudah dipertontonkan ya dengan dagelan, dengan peristiwa-peristiwa yang ada di negara kita ini, korupsinya luar biasa. Ya, kita ketahui institusi juga sampai segitu jauhnya Amang Inang. Tugas kita hanya berdoa lalu memperbaiki diri. Itu saja Amang Inang. Jangan kita menghakimi. Tolong kepada yang punya media sosial, jangan cepat-cepat tangan kita memberikan jawab di media sosial. Dak pola tak komentar ya deh tarengok tu kejaksaan do kepolisian dak pola. Cukuplah kita mengetahui saja Amang Inang. Sampaikan kepada anak cucunya, janganlah kita ikut-ikutan mengomentari. Cukup kita mengetahui, kita doakan, lalu kita mengevaluasi diri. Karena itu Amang Inang di hari Minggu yang indah ini, tentu ini adalah hari sukacita seperti topik Minggu. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Saya undang dulu kita bernyanyi sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Ada lagu Sekolah Minggu, saya masih ingat. Hari ini harinya Tuhan, ya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena itu Bapak, wajah kita jangan serius-serius sekali ya. Bisa jangan tegang-tegang kali hari Minggu ini. Nanti keluar dari gereja, coba kita saling bersapa. Terus kita hubungi anak cucu kita kalau jauh, saudara-saudara kita. Kita buatlah hari ini hari yang penuh dengan sukacita dan sukaria. Karena apa? Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu kita bawa pergumulan ke gereja ini. Pergumulan, tantangan hidup, sakit, penyakit kita bawa ke sini. Jadi di rumah Tuhan itu penuh dengan sukacita. Itulah topik hari Minggu ini. Lalu dikaitkanlah nanti dengan Ester 9 ayat 11 sampai 19. Karena itu kita buka
Alkitab kita yang ada di gadget atau handphonenya, silahkan dibuka. Saya akan membaca Ibu Bapak Ester 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya dipenuhi. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang yang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13 baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya tanya kepada kita, kapan terakhir kita bersukacita? Kapan, Amang Inang? Tadi pagi, Amang ya? Berarti nong rodo kirimani mulu songoni. Ada yang menjawab tadi pagi. Kapan terakhir kita bersukacita? Mari kita jawab dengan pengalaman atau perjalanan hidup kita. Jangan-jangan kita datang ke rumah Tuhan tidak bersukacita. Ada yang tadi pagi berantem.
Adong na marsoal di Jabu. Wala nalani kos kaki pebu itu berbeda. Dok sapu tangan. Dok kunci motor kunci mobil yang diboto di dia. Gabi berbeda, nggak marsoal. Dok tolor dadar peulu do. Gabi marsoal. Hilanglah sukacita itu. Kapan terakhir kita bersukacita? Mari kita jawabnya dengan jujur dan dengan perjalanan hidup kita. Ada 3 oknum di sini Amang Inang dalam kitab Ester ini. Saya akan menjelaskannya simpel saja. Oknum yang pertama adalah si Ester. Ester ini adalah seorang apa Inang? Ratu. Bahasa Inggris queen. Soalnya di Jabu mak queen. Lalu siapa musuhnya si Ester? Si Haman. Rajanya siapa pada saat itu? Ahasweros atau Raja Xerxes, itu Raja Persia. Kita pahami dulu Inang Amangnya sejarah. Ester itulah adalah orang Yahudi yang diangkat atau diambil oleh Raja Persia, yaitu Raja Ahasweros atau dikatakan Raja Xerxes. Si Ester mempunyai bapak angkat. Siapa nama bapak angkat si Ester? Mordekai. Ya. Saya utarakan khotbah ini supaya kita pahami dulu. Ester mempunyai bapak angkat. Namanya si Mordekai. Si Mordekai juga kepercayaan Raja Xerxes ini, Raja Ahasweros. Dia kasih tahu sama si Ester, boru neng ipamate sudi akka bangsom. Babu sama tu raja kasih tahu sama raja bahwa si Haman akan membantai orang-orang Yahudi. Berapa ratus? Ngaku lek beda. Lalu si Ester menyampaikan kepada raja. Ini biar simpel ibu bapak. Bos, ahai ninna si Raja Ahasweros, tolong dulu buatkan surat perintah, buatkan undang-undang. Supaya orang-orang Yahudi pertama bangsa saya itu diamankan dulu. Diberi kenyamanan. Oke, apalagi? Bunuh dulu anak-anaknya si Haman. Dibantai dia kaum saya. Oke, silahkan. Singkat cerita, keluarlah titah raja. Titah raja. Kalau di kita dikatakan itu SK ya, surat keputusan. Keluar dengan perintah, silahkan dibunuh anak-anaknya si Haman. Ada berapa orang anaknya si Haman? Itu digantung Abang. Tadi kalau bahasa Alkitabnya apa tadi? Tertulis tadi itu. Nah, 10 anak-anaknya. Terus yang membenci orang-orang Yahudi pada saat itu dibantai dengan 75.000. Ibu bapak, ternyata tanpa kita sadari 3.000 tahun yang lalu sudah ada yang namanya genosida. Pembunuhan massal terhadap satu kaum. Makanya kalau kita telusuri sampai sekarang, kenapa Israel selalu terus berperang? Karena 3.000 tahun yang lalu saja sampai sekarang itu masih belum selesai sejarahnya. Persia itu sekarang apa? Negara apa? Iran.
Jadi saya harus kasih tahu juga ini. Kemarin juga saya sampaikan kepada remaja sama anak Poso Buru. Kalau Israel itu bukan perang mengenai agama. Bukan. Itu wilayah teritorial. Amang inang. Mulu adong pe taboto sian media sosial. Blak gabe taring tu agama ti. Jadi tentang agama. Salah itu. Itu media-media mainstream seperti itu ingin membuat kegaduhan saja. Sejarah tadi. Nah, karena itu Esther mengatakan kepada raja, tolong buat undang-undang. Nah, sampai juga bangsa Yahudi mempunyai hukum. Ada yang bernama hukumnya Yahudi itu dikatakan lex talionis. Apa ini lex talionis? Mata abulni mata, ipon abulni ipon. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu berlaku Amang Inang. Karena tadi dari sejarah tadi, di Susan itu dibantai orang-orang Yahudi. Jadi siapa yang menghina, membunuh kaum kita, kaum Yahudi, silahkan perbuat demikian. Kan mengerikan itu Amang Inang. Kalau ada hukum seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya datang Tuhan Yesus. Ini yang enggak masuk akal orang. Kalau tadi hukum Yahudi mengatakan mata ganti mata, Yesus mengatakan terbalik. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Baru, adong naolo hita. Bab amang, bab masuk ina, wambil, dilempar batu, kasih, sonari ngamar tabak, bebereng, ngamar gati. Itulah hukum kasih yang dilakukan oleh Tuhan. Ini yang dibawa. Artinya sejarah Israel ini mari kita lihat dengan perspektif dari ajaran Yesus. Mau kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Ibu bapak, kalau ada yang menyakiti inang, mengata-ngatain inang di Facebook, inang balas itu? Dibalas. Amang tahe. Iya bisa juga iya. Kalau dibalas itu namanya apa? Ya itulah manusiawi, kedagingan. Oh bereng, hu balas sanon, hu posting gina. Merbeda ma di Facebook. Saha mak tupad ditaresot. Iya, justru Yesus katakan berbanding terbalik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya pernah bilang ya, ibu bapak, saudara-saudara, jangan jahat-jahat jadi orang. Betul Amang Inang. Jangan jahat-jahat. Kenapa sih harus jahat? Yang berbuat baik saja orang tidak suka. Toh, betul? Iya. Mambayan nadenggan hita. Adong namar sogoni roha, patak subila do yang padita pajau-cakot doin. Bah. Nah, itulah realita yang kita terima. Tapi biarlah itu. Teruslah berbuat baik Amang Inang. Tapi ingat, di zaman kita, zaman teknologi kita ini, Amang Inang, kita diperhadapkan dengan kejahatan. Bahkan dengan sendirinya kita juga akan berbuat jahat. Saya tidak anti terhadap media atau medsos atau teknologi, tidak. Tapi ingat, media bisa menguntungkan kita, bisa merugikan kita. Salah satu contoh saja Amang Inang, dengan adanya artificial intelligence, AI, ini bagus. Tapi bagi orang-orang
tanda kutip tertentu ini disalahgunakan. Penipuan, kejahatan, dan lain sebagainya itu semakin tinggi. Loh, kok bisa? Ya seperti itulah. Menipu orang tidak sulit lagi sekarang, gampang. Betul Amang Inang. Amang Inang foto saya, lalu masukkan ke AI, lalu yang Amang Inang buat itu untuk ngerjain orang, berteleponlah Amang dan Inang kepada orang dengan memakai wajah saya dan suara saya. Padahal itu bukan saya. Lalu orang yang jahat ini mengatakan mau minta uang atau pinjam uang. Orang yang baik ini percaya, oh Amang Padita Siregar, toh do suarana pe, bohina pe, sarupa do, i-transfer hamuma, bah selesai. Hacik do tahe nah hona tipu. Hacik do kan? Oh iya. Apalagi sampai terkuras, sampai habis. Sakitnya luar biasa. Makanya ada istilah lagu ya, sakitnya tuh di sini. Tapi bayar iuran DSH. Dia kuni sosial pedang digarar dang hacik rohana. Lagi kita mau pesta ini Amang Inang, masih 206 juta. Target kita 450 juta untuk kas untuk pelayanan sampai bulan Desember. Isi naso pasahat tontok tok ribe, mertudu masuk. Tolong dibantu pelayanan kita Amang Inang. Kita bantulah. Kita tidak membangun fisik lagi. Iya. Hal begitu harus sakit? Enggak. Bersukacita, orang yang memberi tidak pernah kekurangan. Itulah teologi persembahan. Mulu tapasaha pe tutuhan tu gereja dak kea hahurangan. Tung 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 5 juta. Jala halak nama ngalean dak kea pugus. Orang yang memberi tidak pernah miskin. Dakya. Ini ajaran yang Yesus sampaikan. Berbanding terbalik tadi yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka punya komunitas. Nah Tuhan datang ke dunia, Tuhan datang kepada umat Israel, orang-orang Yahudi. Ingin merubah itu Amang Inang. Paradigma berpikir tadi jadi berubah. Lihatlah perkembangan sekarang, Amang Inang. Hati-hati, saya sampaikan kemarin kepada lansia, begitu juga kepada Sermon Week. Jangan ciptakan monster di rumah. Tahu Amang Inang? Jangan ciptakan monster di rumah. Anak cucu kita itu perhatikan. Oh iya, jangan jadikan monster dia nanti. Kenapa? Ya inilah yang terjadi. Minggu lalu itu ya beritanya. Seorang anak membunuh ibunya. Bayangkan Amang Inang begitu ngerinya. Seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh ibunya. Kalau ada pun kekurangan, kesalahan mamaknya, pola maikoni pamate o makna. Fakta itu. Viral. Enggak harus dibunuh. Tapi sekarang zaman sudah mengeritik memang. Udah gila. Biarkan zaman gila, kita jangan gila lah. Karena itu ajarkan, tanamkan tentang spiritualitas, tentang iman. Silahkan dia pintar Amang Inang. Pintar itu bagus. Tapi kalau imannya tidak ada, sama saja. Sama saja menciptakan monster. Saya selalu searching itu di Norwegia, Finlandia, sama di Jepang. Kenapa anak-anaknya smart, pintar, lalu mempunyai etika?
Karena diajarkan tentang akhlak pertama dulu. Bukan diajarkan tentang kepintaran. Diajarkan tentang kolaborasi, kebersamaan. Kalau kita kompetisi, persaingan. Nah, seperti inilah khotbah ini juga antara Haman dan Ester terjadi kompetisi, persaingan, kecemburuan. Makanya tertutuplah hatinya Haman terhadap si Ester. Jadi berbuat jahat dia. Hati-hati ibu bapak, awas kita tertutup mata kita, hati kita. Jadi orang jahat kita. Belakangan ini banyak kita mengalami krisis. Ada krisis moral, ada krisis ekonomi, ada krisis keluarga, ada krisis spiritual. Tapi hari ini Tuhan katakan, bersukacitalah. Hari ini adalah hari kemenangan. Karena itu Amang Inang, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, baterai kita itu lowbat, lemah. Hari Minggu saatnya dicas. Jadi bersyukur Amang Inang datang ke gereja, itu mau mengecas. Supaya imunitas kita, spiritualitas kita naik. Diperhadapkan kita kepada Tuhan yaitu untuk bersukacita. Apapun perjalanan hidup kita ini Amang Inang, bersukacitalah. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, ini pesan penting. Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Kalau senang, gembira itu datangnya dari luar. Senang itu datangnya dari luar. Contoh Pak Hopu atau anaknya juara. Senang dia. Karena ada reaksi dari luar. Gembira. Wah, gembira ini luar biasa. Dibelikan amanglah kepada inang songket Palembang. Gembira dohamu teh inang? Biasa aja mang. Apalagi di tuhor berlian nanti. Anggoi marulup-ulup daging dokter din. Buket de nomor 3 teh. Marulup-ulup terdikin. Itu gembira. Karena apa? Datangnya dari luar. Sukacita, bahasa aslinya itu, bahasa Yunaninya makarios. Makarios artinya sukacita yang dari dalam hati kita itu Tuhan berikan. Jadi meskipun dia ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada tantangan hidup, hati dia tetap bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan yang berikan. Bagaimana caranya Tuhan memberikan? Lipat tanganmu Amang Inang. Idu martangiang. Dangadong guguni hepeng, dangadong guguni harta, dangadong guguni pikiran, ikon guguni tangiang. Kekuatan doa yang ada. Bersukacitalah orang-orang Yahudi. Karena mereka menang. Ya dikasih permintaan raya. Dan Tuhan juga memberikan itu. Tapi kan ada yang harus kita singkirkan Amang Inang dari perilaku-perilaku tadi. Sama juga seperti Ratu Ester, sebenarnya tidak baik Ratu Ester. Jadi ikut dia mengatakan kan kita bunuh juga orang itu. Perjalanan bangsa, kehidupan. Apa yang bisa kita bawa pulang dari khotbah kita di hari Minggu tanggal 19 Juli ini, terlebih dalam topik Minggu, Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Dalam closing ini saya akan mengatakan Amang Inang, sukacita sejati lahir bukan dari keadaan yang nyaman, tetapi dari iman yang mengenali Tuhan. Setuju? Saya katakan sekali lagi pesan ini. Sukacita sejati lahir bukan dari keadaan yang nyaman, tetapi dari iman yang mengenali Tuhan.
Kalau kita kenal Tuhan, di situ sukacita. Di situ terus bersukacita. Bermakarioslah kita, bersukacitalah amang inang. Paulus mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mau keadaan amang dan inang menyakitkan, tetap bersukacita. Artinya bukan jadi ketawa-tawa amang inang. Bukan, bersukacita itu bukan begitu. Tapi dia tetap tegar, kuat menghadapi segala sesuatu, bahkan dia bisa menikmati perjalanan hidupnya. Mari di hari Minggu yang indah ini, kita saling mendoakan, saling bersukacita, Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu yang indah ini kami bersukacita karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga lagu puji-pujian yang kami dengar dan kumandangkan itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang ada di gerejamu ini, Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Secara khusus Tuhan, untuk jemaat yang memberikan rumahnya menjadikan tempat ibadah yaitu Sermon Week. Berkati keluarga Amang R. Sirait, Inang Boru Rumah Pea Nahinan. Keluarga Amang OKH Sinaga, Inang Boru Sitepu. Keluarga R. Sihombing, Inang Calon Sintua Boru Sihite. Keluarga Nyonya M. Silaban Boru Pasaribu. Keluarga D. Manurung Boru Manihuruk. Keluarga Inang Nyonya Huta Barat Boru Sihite. Keluarga M. Silitonga Inang Boru Panggabean. Keluarga Inang S. Nenggolan Sintua Boru Sinaga. Keluarga Amang P. Tambunan Inang Boru Tampu Bolon. Keluarga Inang Nyonya Syahan Boru Tampu Bolon. Yang memberikan tempat untuk ibadah keluarga, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga bawakan dalam satu minggu ini kegiatan kategorial yang ada di gerejamu Tuhan, berkati seluruh kegiatan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaatmu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun proses pemulihan atau pengobatan. Neta Boru Hutajulu, Nyonya Hutapea Boru Sigiro, M. Hutayan Boru Silitonga, O Purba Boru Nenggolan, Nyonya Situa JN Panjaitan Inang Boru Nababan, P. Sidauruk Boru Sagala. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk keluarga Amang Sihotang, Inang Sintua Boru Huta Barat, yang dimana tadi pagi Tuhan Kau telah panggil putri mereka, anak mereka Nurlinda Boru Sihotang. Tuhan berikan kekuatan, ketegaran, serta pengharapan kepada Amang Sihotang dan Inang, mampukan keluarga mereka Tuhan. Terlebih di dalam keadaan berduka ini, kiranya sukacita Tuhan berikan kepada keluarga Amang Sihotang. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pesta Saresot yang akan kami adakan di tanggal 2 Agustus nanti Tuhan, bulan depan di gereja ini. Dengan tema sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa. Kami yakin dan percaya Tuhan, acara pesta ini Tuhan untuk penggalangan dana mengenai pelayanan kami sampai akhir tahun ini Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat-Mu saling membantu dan tolong menolong untuk mensukseskan kegiatan atau acara pesta penggalangan dana pesta Saresot ini. Berkati panitia Tuhan yang dipimpin oleh Inang D5. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh panitia sehingga panitia dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini atau mulai tanggal 19 sampai 25 Juli yang berulang tahun kelahiran.
Tuhan berkati Nyonya M. Simanulang, Herlina Borumanik, Bisker Sihombing, Siti Raun Boru Situmorang, Nurlida Boru Sormin, Jomak Sitanggang, M. Silverius Malau, Maruli Dame Situmorang, Raisa Gabriela Boru Hutagalung, Eva Juliana Nababan, Vegi Julian Kaisar, Aksela Ulina Sevanya Boru Siagian, Julianti Arabella Boru Hutahayan, Yelve Boru Sagala, Faros Siska Juliana Boru Simajuntak, Juliber Hasiholan Pakpahan, Nathanael Parsauran Siringoringo, Anes Maria Pangidoan Boru Simajuntak, Julius Bona Rizky Silitonga, Bobi Herlambang Siregar, Sonlandia Iriani Boru Napitupulu, Gwen Margareta Panjaitan. Yang berulang tahun kelahiran Tuhan berikan umur panjang, kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta sukacita di dalam kehidupannya, dan Tuhan juga yang memberikan masa depan yang cerah maupun indah. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berulang tahun perkawinan, mulai dari tanggal 19 sampai 25 Juli ini Tuhan. Keluarga Henry Tambunan Inang Boru Naibaho, keluarga Kris Simanjuntak Inang Boru Waru, keluarga Ebit Pazaribu Inang Boru Purba, keluarga Amang Sidauruk Inang Boru Lumbat Toruan, keluarga Amang AR Tambunan Inang Boru Limbong, keluarga Amang Sitorus Inang Boru Pangaribuan. Berikan kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan kesehatan, begitu juga sukacita. Terlebih apa yang mereka harapkan Tuhan, Tuhanlah yang mengabulkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bekerja setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan ketika hari libur pun harus bekerja. Kami doakan kepada seluruh jemaat-Mu yang pegawai negeri sipil, dokter, perawat, bidan, guru, yang bekerja sebagai pengusaha, wira swasta, wartawan, yang bekerja sebagai polisi, TNI, instansi pemerintah, yang bekerja songon par 33, par tempelban, par tani, par kobun, par koperasi, begitu juga yang pensiun. Berikan kesehatan kepada jemaat-Mu untuk melakukan pekerjaannya, terlebih sukacita Tuhan berikan di dalam pekerjaannya. Berkati serta kuatkan jemaat-Mu Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan. Berkati juga keluarga yang memohon keturunan. Kiranya Tuhan mengabulkan doa mereka untuk mendapatkan anak atau boru di dalam keluarga mereka. Berkati setiap keluarga yang hadir saat ini Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 sambil mengumpulkan persembahan. Besar kecil semua sekarang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.